Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat setia cari cara OPS. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana tahapan penginputan pembukuan di Arkas, baik input tunai dan non-tunai. Bagi teman-teman yang akan memulai penginputan pembukuan di tahun 2023, silakan tonton video ini. Di konten kali ini masih membahas seputar pembukuan, namun yang akan saya bahas fokus kepada input SPJ nota, baik nanti kita melakukan belanjanya menggunakan Siplah ataupun non-Siplah. Lalu yang kedua, kita akan juga membahas backup BKU, ya, karena backup BKU ini dilakukan secara berkala setelah pembukuan itu diselesaikan. Yang ketiga, setelah selesai membackup, kita lakukan tutup BKU agar membuka BKU bulan berikutnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kita masuk ke Arkas, kita buka BKU-nya. Di sini yang akan saya lakukan adalah penginputan BKU pada bulan Maret. Ya, dan melakukan input SPJ non-tunai karena sekolah saya full transaksinya non-tunai, tidak ada yang tunai. Dasar penginputannya adalah pemindah bukuan, ya. Ini dia pemindah bukuannya yang akan kita lakukan penginputan pembukuan. Kita urut masing-masing lampiran sesuai dengan pemindah bukuan ini. Ya, ini pembayaran pulsa kita input. SPJ non-tunai, transaksinya Siplah. Lalu kita lihat tanggalnya, di sini tanggal 7 Maret. Kita ubah tanggal 7 Maret, lalu pilih rekening untuk pulsa tadi. Ini dia rekeningnya. Kemudian karena ini transaksi untuk 3 bulan, jadi kita input secara berurut 3 bulan tersebut. Sudah selesai untuk transaksi yang pertama, ya, itu paket data tadi. Kita lanjut ke berikutnya. Ini pembayaran tralis dan pintu. Ini belanjanya di Siplah Toko Ladang. Kita pilih lagi. Tanggalnya masih sama, tanggal 7 Maret. Cari rekening yang sesuai. Tadi tralis masuknya ke sini, ya, rekeningnya. Ini dia pemeliharaan uang guru. Nah, jika tampil nama toko, maka kita harus input dulu nama tokonya, ya, karena ini penginputan pertama, jadi kita harus input dulu. Nanti jika sudah terinput, maka tersimpan data rekanan toko di mana kita belanja. Untuk menginput nama toko ini, kita harus membuka Siplahnya. Ini dia, kita cek detail, lalu bisa kita lihat proforma invoice-nya. Nah, ini dia nama tokonya, bisa kita copy saja. Pindahkan ke sini. Alamat, kita copy lagi. Kita pindahkan. Berikutnya NPWP, ini dia NPWP penyedia. Kita pindahkan ke sini. Berikutnya nomor PO. Nah, nomor PO ini yang diinput, ya. Ini dia nomor notanya atau nomor PO-nya. Kita copy nomor nota ke sini. Lalu nomor handphone. Ini dia kontak penyedia. Kita pastekan ke sini. Ya, sudah semua terinput, maka kita checklist tralis. Lalu kita klik OK. Untuk nominalnya, kita bisa tulis di sini, ya, karena Siplah itu bisa kita sesuaikan dengan yang tertera pada invoice Siplah. Ini, ya, 537118. Kita lihat di sini 537117. Ini bisa kita sesuaikan, kita hapus, kita rubah ke 8. Gitu, ya. Lalu kita klik OK.
Nah, ada notifikasi input melebihi batas, ini kita okekan saja dan memang sudah sesuai dengan invoice pada Siplah. Maka akan terinput transaksi yang kedua, ini dia tralis, lalu ini pajaknya. Ya, selesai untuk transaksi yang kedua. Kita buka lagi lampiran pemindah bukuannya, masuk ke lampiran kedua. Itu transaksi pada Siplah Telkom. Ya, ini dia nomor PO-nya dan ini nominalnya. Kita input transaksi ini. Input SPJ non tunai. Pilih lagi Siplah. Lalu tadi ATK, ini dia ya ATK. Pilih kegiatannya. Ini dia. Kemudian input nama toko. Nah, ini nama toko yang pertama sudah terinput. Kita buka nama toko yang ada di Siplah Telkom. Kita masuk ke Siplah Telkom. Buka transaksi. Kita buka semua. Nah, ini dia nomor PO-nya. Lalu kita klik. Kemudian sama ini nama penyedianya kita copy terlebih dahulu. NPWP bisa kita lihat pada proforma invoice. Ini dia NPWP penyedia. Kita copy. Alamat. Kita copy juga. Kemudian nomor PO. Nomor PO yang diinput adalah ini ya. Untuk Siplah Telkom. Kemudian nomor handphone. Oke, data tokonya sudah selesai terinput. Karena nominalnya tadi sudah sesuai, kita tinggal checklist saja. Tinggal checklist saja untuk belanja barang-barang ini. Sudah terchecklist semua, kita klik OK. Ya, karena ini transaksinya langsung pada bulan Maret. Nah, nominal sama, 3940. Kita lihat pajaknya sekarang. Ini nominalnya, inilah pajaknya. 390450. Kita lihat 390450. Seperti itu teman-teman, udah sesuai, tinggal kita klik OK. Ya, maka transaksi yang ketiga untuk belanja pada Siplah ini terinput. Ya. Seperti itu teman-teman untuk penginputan SPJ nota dengan transaksi Siplah. Sekarang kita coba jika transaksinya non Siplah. Kita input. Ini sebenarnya Siplah, namun saya simulasikan ini transaksi non Siplah gitu ya. Untuk penginputannya saja. Kita pilih SPJ non tunai karena saya non tunai. Lalu pilih non Siplah di sini gitu ya. Lalu pilih rekening yang tadi. Itu kita input adalah cetak soal. Cetak soal, kita cari rekening belanja cetak. Ini dia. Kemudian kita pilih nama toko. Di sini nama tokonya sama di input. Ya, disesuaikan. Ini contoh saja. Nama tokonya saya samakan. Nomor nota saya random dulu ya, karena ini contoh. Kita klik cetak soal. Nah, ini bedanya Siplah dan non-Siplah. Ketika kita pilih non-Siplah, maka pajaknya otomatis terkunci di sini. Ya, jika Siplah, pajaknya bisa kita sesuaikan dengan yang ada pada invoice Siplah. Kita pilih non-Siplah, ini untuk sampling saja. Pajaknya otomatis terinput. Kita klik OK. Dan ketika non-Siplah, maka si pemungutnya adalah sekolah dan penyetornya juga sekolah. Jadi billingnya juga billing dari sekolah untuk setoran pajak pada umumnya. Kita klik OK. Karena transaksi non-Siplah, kita lihat ke bawah. Ini hasil input yang tadi ya. Jika yang atas tadi transaksi Siplah,
Yang bawah cetak soal ini adalah non-siplah. Bedanya hanya pada penginputan pajak. Gitu ya teman-teman. Ketika siplah maka pajaknya bisa diinput sesuai invoice pada siplah. Jika non-siplah maka nilai pungutnya sudah akan tampil, itulah yang akan sekolah pungut dan akan sekolah setorkan sendiri. Ya, itulah perbedaan antara input SPJ nota siplah dan non siplah. Karena ini contoh, saya hapus lagi. Input transaksi yang tadi, siplah Telkom, dan kita akan input SPJ siplah yang sesuai dengan ditransaksikan pada sekolah saya. Nama toko kita intip lagi, buka siplahnya. Lalu kita lihat, ini dia untuk cetak soal. Kita buka PO-nya, lalu bisa kita langsung buka invoice-nya. Ya, karena untuk mengcopy data penyediaannya dari sini. Ini dia, kita copy. Kemudian alamat, kita copy. Berikutnya NPWP. Berikutnya adalah nomor penyedia. Ya, nomor penyedia. Dan nomor nota. Atau nomor PO. Ini dia nomor PO-nya, pesanannya. Kita copy. Checklist. Oke. Dan kita lihat pajak atas transaksi ini. Kita sesuaikan. Ini dia pajaknya. 376081. Oke, sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kita klik OK. Jika ada perbedaan, maka kita ubah saja nominal akhirnya. Biasanya selisihnya 1 digit, 2 digit saja. Kita klik OK. Ya, selesai. Berikutnya saya selesaikan dulu penginputan transaksinya agar nanti kita masuk ke sini ya. Pembahasan yang kedua, backup BKU dan tutup BKU. Oke, teman-teman, di sini saya sudah menyelesaikan pembukuan ya atas transaksi pada bulan Maret. Bisa dilihat ini per tanggal 7 dan per tanggal 21 juga sudah saya selesai bukukan. Jika kita sudah menyelesaikan seluruh pembukuan ini di bulan Maret ini, ya atau teman-teman jika sudah menyelesaikan pembukuan pada bulan yang sedang dikerjakan, sebelum nanti menutup BKU-nya, maka lakukan dulu backup BKU. Ya, jadi jangan dulu ditutup, di backup dulu. Ini kita keluar dulu, kita tutup arkasnya, lalu kita backup BKU pada bulan Maret tadi. Kita buka file RKS-nya. Nah, file ini yang kita backup ya. Ini per tanggal 21 Maret ini kita backup. Kita taruh di folder lain, bisa di flash disk atau di folder lain. Ini saya backup di sini. Ini adalah backup BKU pada bulan Maret. Saya tandai BKU Maret. Ya, ini kondisi belum ditutup. Jadi kita backup dulu sebelum kita melakukan tutup BKU. Itu cara yang aman gitu ya. Sehingga nanti ketika mau mengembalikan data itu mudah. Seperti itu teman-teman. Karena BKU bulan Maret ini sudah kita backup, kita kembali lagi ke Arkas, kita login lagi. Ya, sudah login. Selanjutnya, karena pembukuannya sudah selesai, ya pembukuan yang tadi dikerjakan ini sudah selesai dan sudah sama dengan transaksi pada catatan bendahara. Ini kita lakukan tutup BKU. Ya. Untuk tutup BKU, kita ke aktivasi BKU lagi. Kita pilih sumber. Lalu bulan Maret ini kita tutup. Apakah Anda akan menutup BKU bulan Maret?
klik oke. Tidak ada bunga bank dan tidak ada administrasi bank, kita klik oke. Nah, ini adalah proses tutup BKU dan hasil inputan tadi itu akan terkirim pada server markas dinas dan ketika sinyalnya terhubung gitu ya. Jadi kalau ada laptop kita terkoneksi internet, maka akan terkirim apa yang telah kita kerjakan. Oke, sinkronisasi data berhasil. Segitu dulu teman-teman konten kali ini untuk input SPJ nota, backup BKU, dan tutup BKU. Jika ada pertanyaan lain lebih lanjut bisa di kolom komentar. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.